warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sistem informasi SDM dan sistem informasi manajemen. Simak baik-baik ya. Kalian tahu gak sih apa itu definisi sistem, SIM, dan SISDM? Mari kita bahas. Sistem adalah kumpulan komponen saling terkait yang membentuk kesatuan untuk tujuan bersama. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah data yang diolah menjadi alat pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi pengguna. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi SDM adalah kumpulan informasi tentang kondisi sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai elemen termasuk kondisi masa lalu dan prediksi kondisi masa depan di lingkungan perusahaan atau organisasi. Materi selanjutnya, komponen utama sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pencatatan dan manajemen data karyawan. Yang kedua, manajemen kehadiran. Yang ketiga, penggajian dan manajemen penghargaan. Yang keempat, manajemen pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, evaluasi kinerja. Yang keenam, analisis data sumber daya manusia. Yang ketujuh, pelaporan dan kepatuhan. Dan yang terakhir adalah pengolahan data pribadi. Selanjutnya, ada jenis sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama itu berdasarkan wujudnya atau entity. Yang kedua berdasarkan asal-usul kejadiannya. Yang ketiga berdasarkan daya energi gerak. Dan yang terakhir berdasarkan hubungan dengan lingkungan. Selanjutnya ada fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama itu ada perekrutan dan penerimaan sumber daya manusia atau recruiting and hiring. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan atau learning and training. Yang ketiga ada manajemen data. Dan yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Oke, selanjutnya ada strategi implementasi sistem informasi sumber daya manusia. Di sini terdapat 5 strategi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan tujuan. Sebelum implementasi, penting untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik organisasi serta tujuan yang ingin dicapai melalui sistem informasi sumber daya manusia. Ini termasuk analisis proses bisnis yang ada dan bagaimana sistem informasi sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, strategi yang kedua, ada pemilihan vendor dan sistem, di mana hal ini sangat penting untuk memilih vendor yang tepat. Pertimbangkanlah fitur sistem, reputasi vendor, dukungan teknis, serta kemampuan sistem untuk berintegrasi dengan aplikasi lain yang sudah ada di perusahaan. Selanjutnya, strategi yang ketiga, ada perencanaan dan pelatihan. Hal ini untuk memastikan bahwa karyawan, terutama tim manajemen, memahami cara menggunakan sistem baru, di mana rencana implementasi harus mencakup pelatihan. Pelatihan yang baik dapat membantu karyawan lebih tahan terhadap perubahan. Selanjutnya, strategi yang keempat, ada pengujian dan konversi sistem. Sebelum sistem baru sepenuhnya digunakan, lakukanlah pengujian untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik. Pendekatan konversi paralel, di mana sistem lama terus beroperasi hingga sistem baru terbukti stabil dan dapat digunakan. Selanjutnya, strategi yang kelima, pelaksanaan dan umpan balik. Setelah implementasi sistem informasi sumber daya manusia, sangat penting untuk melacak penggunaan sistem dan mengumpulkan umpan balik pengguna untuk memungkinkan perbaikan terus-menerus. Hal ini membantu menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Di sini terdapat 5 faktor. Yang pertama, dukungan manajemen, di mana keberhasilan implementasi sistem informasi sumber daya manusia membutuhkan dukungan aktif dari manajemen puncak, di mana manajemen harus menunjukkan komitmen mereka untuk menggunakan teknologi baru. Selanjutnya, faktor yang kedua ada budaya organisasi, di mana jika budaya organisasi terbuka terhadap teknologi baru, hal ini memungkinkan implementasi sistem informasi sumber daya manusia lebih mudah bagi karyawan. Selanjutnya, faktor yang ketiga ada keamanan data, di mana keamanan data sangat penting untuk melaksanakan sistem informasi sumber daya manusia, terutama karena data karyawan sangat sensitif. Hal ini meningkatkan kepercayaan pengguna dengan memastikan bahwa sistem memiliki fitur keamanan yang cukup. Selanjutnya, faktor yang keempat ada resistensi terhadap perubahan. Karena resistensi karyawan terhadap teknologi baru dapat menjadi penghalang utama untuk menerapkan sistem informasi sumber daya manusia, pelatihan yang memadai sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya,
Faktor yang kelima ada integrasi dengan sistem lain, di mana integrasi yang efektif akan meningkatkan efisiensi operasional serta mengurangi jumlah data yang diduplikasi. Materi selanjutnya itu ada keuntungan sistem. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi operasional, banyak proses administratif seperti pengajuan cuti dan pengajian diotomatiskan oleh sistem yang menghemat waktu dan tenaga kerja. Kedua, manajemen data yang lebih baik. Semua data karyawan disimpan dalam satu sistem. Ini mengurangi risiko kehilangan data dan memudahkan akses dan pembaruan. Ketiga, itu ada pengurangan biaya. Perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dengan mengurangi kebutuhan akan staf administratif. Yang keempat, peningkatan produktivitas tim HR. Tim sumber daya manusia dapat lebih berkonsentrasi pada tugas strategis seperti pengembangan karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja daripada berkonsentrasi pada tugas administratif. Yang kelima ada aksesibilitas informasi. Karyawan dapat mengakses informasi pribadi seperti slip gaji dan sisa cuti, meningkatkan transparansi dan kepuasan karyawan secara mandiri. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang kerugian sistem. Yang pertama itu biaya implementasi awal. Perangkat lunak dan pelatihan dapat sangat mahal, terutama untuk bisnis kecil. Kedua, ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi gangguan teknis atau kegagalan sistem, ketergantungan pada sistem digital dapat menjadi masalah. Ketiga, risiko keamanan data. Risiko kebocoran data meningkat dengan penyimpanan data digital sensitif jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem baru yang dapat menyebabkan resistensi dan penurunan produktivitas. Setelah kita mengetahui keuntungan dan kerugian sistem, berikutnya itu ada cara mengatasi tantangan dalam penerapan sistem itu sendiri. Yang pertama, pelatihan yang memadai. Memberikan pelatihan sistem yang menyeluruh kepada karyawan untuk mengurangi hambatan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan sistem baru. Kedua, dukungan manajemen. Pastikan manajemen puncak mendukung dan menyediakan dorongan dan sumber daya yang diperlukan selama proses implementasi. Ketiga, pengujian sistem sebelum peluncuran penuh. Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah teknis dengan menguji sistem secara menyeluruh sebelum implementasi penuh. Keempat, keamanan data yang kuat. Kumpulkan umpan balik pengguna setelah implementasi untuk membantu memperbaiki sistem dan prosedur saat ini. Terdapat 6 komponen utama dalam SIM. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga ada basis data atau database, yang keempat ada jaringan atau network, yang kelima ada proses bisnis atau business process, dan yang terakhir ada pengguna atau user. Selanjutnya, SIM memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah pemrosesan data, pengolahan data, penyimpanan informasi, pengeluaran informasi, dan manajemen data. Setelah kita mengetahui terdapat komponen utama dalam SIM dan fungsi-fungsi dalam SIM itu sendiri, selanjutnya ada jenis-jenis SIM yang umum digunakan, seperti sistem pelaporan manajemen, sistem pencarian informasi, sistem basis data manajemen, sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, dan yang terakhir ada sistem CRM atau Customer Relationship Management. Adapun tahapan pengembangan SIM yang efektif, yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua perencanaan, yang ketiga desain sistem, yang keempat implementasi, yang kelima pengujian, dan yang keenam pemeliharaan dan evaluasi. Adapun manfaat SIM, yang pertama peningkatan efisiensi operasional, yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketiga penyimpanan data terpusat, yang keempat analisis kinerja. Keterbatasan sistem informasi manajemen. 1. Biaya implementasi tinggi, di mana pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen dapat sangat mahal, terutama untuk organisasi yang kecil. 2. Ketergantungan pada teknologi. Jika terjadi gangguan teknis ataupun kegagalan sistem, ini akan bergantung pada sistem digital yang dapat menjadikan masalah untuk kedepannya. 3. Retensi terhadap perubahan. Ketika karyawan mungkin kesulitan beradaptasi dengan sistem yang baru, yang mana ini dapat menyebabkan penurunan sementara dalam produktivitas karyawan. 4. Risiko keamanan data. Risiko kebocoran data meningkat dengan penyimpanan data digital yang sensitif jika tidak dikelola dengan baik. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasi tantangan dalam penerapan sistem
penjelasan mengenai sistem informasi SDM dan sistem informasi manajemen teman-teman. So the conclusion is, dalam era digital, bisnis menghadapi perubahan besar. SDM andal dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci daya saing. Integrasi SDM dan SIM mendukung keputusan strategis. Sementara, edukasi teknologi bagi karyawan memastikan adaptasi dan keberlanjutan bisnis. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.